Beauty. Nah Mbak Anggun, we're so happy to have you here. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama saya nih, mungkin di sini banyak yang ingin tahu ya mengenai awal-awal sepak terjang dan juga journey karir Mbak Anggun ini dari awal di Indonesia sampai merambah dan menaklukkan panggung internasional itu seperti apa sih Mbak Anggun? Aduh, jadi kan ya seperti yang tadi Mbak Amelia bilang, saya lahir dan besar di Jakarta. Dan di sini mulai karir sebenarnya dari kecil banget ya. Jadi album pertama itu umur 9 tahun, album kedua umur 12 tahun, dan setelah itu saya mulai dikenal menjadi penyanyi rock di Indonesia. Karena pada saat itu saya bekerja sama dengan Om Ian Antono yang gitarisnya God Bless, dan dibikinkan lagu oleh Om Teddy Sujaya yaitu drummernya God Bless. Dan kemarin ini kira-kira beberapa hari Jumat kemarin ada konser 50 tahunnya God Bless dan saya sempat jadi salah satu penyanyi. Jadi senang banget karena kayak kita reunian gitu, sudah lama nggak ketemu. Jadi saya mulainya di Indonesia sampai umur 20-an, 20 saya berniat untuk meninggalkan Indonesia untuk memulai karir di luar. Karena buat apalagi pada saat itu ya, dunia itu masih besar sekali. Dan saya selalu pikir ya untuk menjadi bagian dari dunia ini sayanya yang harus pergi. Karena kan karir internasional nggak bisa didapat dalam koresponden ya, nggak mungkin. Jadi harus ke sana, harus pergi dan berjuang. Dan selama waktu itu saya meninggalkan Indonesia pada saat umur hampir 21 dan 3 tahun kemudian saya desain. Waktu itu perginya ke London dan pengen mencoba di sana, tapi nggak berhasil karena pada saat itu banyak sekali record label yang kepingin masukin saya jadi kayak satu grup kayak seperti Spice Girls atau pokoknya girl group gitu. Padahal kan saya kan penyanyi solo. Jadi saya tuh keras kepala, kepengennya tuh ya udah kepengen jadi penyanyi solo aja. Nah, kalau misalnya gagal di London, ya Eropa itu kan besar ya. Di setiap pokoknya tinggal naik pesawat 2 jam kemudian atau 1 jam kemudian udah negara lain. Jadi maksud saya kan saya nggak ditunggu siapa-siapa di sini. Ya udah dengan bekal nekat aja mencoba di negara lain. Akhirnya saya coba di Prancis dan di situ tiba-tiba inilah yang negara yang membuka pintu dunia buat saya. Luar biasa sekali Mbak Anggun, dan tentu di saat itu, di saat sebelum ada sosial media itu adalah dunia yang waduh beda dengan sekarang Mbak Anggun ya. Dan sekarang Mbak Anggun ini kan lebih menetap diam atau lebih banyak menetap di Prancis. Lalu apakah melihat ada perbedaan-perbedaan apa mungkin dari sisi karir ataupun dari culture, dari budaya dibandingkan dengan Indonesia? Ya beda semua antara, jadi kan harus beradaptasi dengan semua pergantian dan perubahan ini, tapi kan ini normal dong. Dalam hidup kan nggak pernah sama ya, walaupun kita tinggal di negara yang sama pasti ada lika-likunya. Jadi bayangin aja tinggal di negara yang lain dengan cara berpikir yang beda dan semua mindsetnya tuh beda, jadi mau nggak mau saya harus belajar ulang untuk saya selalu bilang saya jadi orang Jawa palsu karena kalau jadi orang Jawa beneran kan kesannya nerimo terus ya, kalau aku bilang oh kamu harus begini-gini, oh ya gitu. Nah saya belajar untuk bisa bilang tidak, bisa menolak. Karena dulu waktu di Indonesia kan saya nggak diajarin menolak sama bapak sama ibu. Namanya juga orang Jawa. Jadi ya itu tadi. Jadi orang Jawa palsu dan harus stand up for yourself. Dan kalau ingin sesuatu itu kita harus direncanakan di atas kepala. Targetnya di sini dan mulai jalan pelan-pelan menuju ke situ. Dan ya kalau misalnya kita bersungguh-sungguh dan kita sangat jujur dalam melakukan sesuatu, insya Allah kan nanti dibantu. Gitu. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Anggun, luar biasa banget. You learn from the failures and you fight
for the stars benar-benar Mbak Anggun ya. Dan tentu melihat dari dunia sekarang yang tentunya sudah banyak ya artis-artis yang ingin memajukan karirnya atau mungkin seperti sesi sebelumnya bisnisnya ke luar negeri, tantangannya itu pasti ada. Nah di industri Mbak Anggun sendiri ini dari Indonesia lalu menaklukkan panggung internasional ini, apa saja tantangan-tantangan yang Mbak Anggun hadapi? Tantangannya ya banyak dalam artian show business di Indonesia kan beda dengan show business di luar. Jadi saya tuh harus belajar, ya kesannya belajar dari awal, walaupun yang diminta oleh publik, yang diminta oleh pendengar itu sama. Mereka ingin mendengar satu lagu yang dieksekusikan secara baik, yang diproduksi secara baik, penyanyi yang profesional, yang suaranya bagus, yang pokoknya harus ada. Yang dan ini sebenarnya kayak itu di mana aja sama, tapi cara bermainnya yang beda dan kita harus punya tim yang benar-benar profesional. Inilah yang mungkin dan perbedaannya apa ya? Oh, orang-orang tuh sangat respect dengan waktu. Ya, ini tuh salah satu dari yang saya belajar banget gitu. Kalau misalnya kamu tuh datangnya on time, sebenarnya udah terlambat. Jadi harus datang at least 10 atau 15, pokoknya siap-siap 10 sama 15 menitan sebelum. Kayak gitu-gitulah. Iya. Tapi di Jakarta susah ya. Harus naik tantangan Gojek. Kita banyak juga ya di sini. Banyak macetnya. Nah Mbak Anggun, tentu kita lihat ya dari karya-karya Mbak Anggun ini kan you have a very strong, very present vocal talent dari setiap lagu-lagu Mbak Anggun. Lalu dari setiap karya-karya Mbak Anggun ini sebenarnya inspirasinya datang dari mana sih? Lalu pesan apa sebenarnya yang ingin disampaikan Mbak Anggun? Inspirasi dapat dari mana aja. Dulu bapakku, saya kan penulis buku, selalu bilang kalau ilham atau inspirasi itu tidak ditunggu tapi dicari. Caranya ya baca buku, nonton film yang berbobot, nonton kayak exhibition atau pagelaran ini tuh, nonton acara apapun atau tari-tarian, teater, apapun yang bisa menggugah kayak emosi itu yang bikin kita mikir, itu bagus sekali. Itu jadi setiap sesuatu yang kita lihat itu bisa memberi kayak makanan ke kepala, ke hati, dan satu hari bisa kita keluarkan sebagai sesuatu yang bisa kita tulis dan mudah-mudahan bisa memberi inspirasi ke orang lain. Dan ini salah satu kayak pedoman yang selalu saya pegang karena saya nggak mau nulis lagu hanya untuk nulis lagu yang nggak ada isinya. Saya ingin lagu-lagu saya tuh berisi yang bisa membuat orang either tersentuh atau membuat mereka mikir atau membuat mereka bilang, oh iya bener loh, dia tuh lagu ini tuh kayak sepacem, ini tuh gue banget. Aku tuh sering digituin. Jadi Bangun lagu ini tuh gue banget. Oh, jadi setiap kali kalau ada orang yang bilang gitu, aku langsung, wah ini buat aku tuh kadar kesuksesan tuh adanya di sini sebagai penyanyi dan penulis lagu. Ya. Jadi dari inspirasi ini Mbak Anggun juga harus selalu peka ya dengan emosi ataupun dari inspirasi apapun yang Mbak Anggun ambil dari sekitar Mbak Anggun gitu ya. Ya kita kan perempuan ya, iya. Kita kan makhluk yang beremosi, yang selalu ngikutin gitu. Jadi mau nggak mau kan kita harus peka, hidup di sini, hidup dimanapun kan kita nggak sendiri. Kita selalu ya harus terbuka dengan apakah kayak semacam pergantian, apalagi tinggal di Eropa yang ada pergantian cuaca, pergantian cahaya, itu kan ada impactnya ke kita. Banyak orang yang merasa kalau pas lagi musim dingin ya pada bukan apa sih maksudnya kayak staminanya turun, lebih kayak gloomy gitu, lebih Mbak, ya. iya moody. Itu kan pokoknya kayak gitu-gitu sebenarnya bagus banget buat penulis lagu. Iya. Jadi inspirasi dari situ pun dapat Mbak Anggun ya. Luar biasa. Nah Mbak Anggun tentu di era
Mbak Anggun saat mulai tahun 20-an, saat umur 20-an, di saat Mbak Anggun keluar negeri, melihat dengan kondisi sekarang yang sosial media banyak sekali ya artis-artis ataupun bakat-bakat dari bibit-bibit di Indonesia ini ataupun di luar negeri yang mereka dapat instant success because of platform-platform teknologi seperti banyaklah Instagram ataupun TikTok atau ini, ataupun banyak juga kontes-kontes bakat saat ini. Nah, Mbak Anggun melihat itu semua, bagaimana seorang artis atau performer bisa claim their fame namun juga tetap to sustain their fame agar mereka tidak menjadi one hit wonder seperti itu? Sebenarnya ini salah satu, itu kan batu loncatan ya. Iya. Ini satu platform yang di zamanku tuh nggak ada. Jadi kalau aku lihat anak-anak generasi sekarang, wah itu keren banget gitu. Banyak sekali yang bisa dilakukan untuk supaya ya hari ini misalnya posting di Instagram atau posting di TikTok atau di YouTube. Besoknya bisa dilihat oleh siapa, langsung bisa dilihat oleh siapapun di negara lain. Itu kan instan. Nah, tapi ini membuat dunia kan semakin kecil. Nah, itu yang tadinya di zamanku nggak ada. Tapi sekarang lebih banyak juga kompetisi. Nah, untuk menjadi, buat aku ya, untuk menjadi supaya sustainable itu tergantung dari yang isinya itu apa, yang ditaruh di sosial media itu apa. Jadi kan mungkin banyak anak-anak muda yang ingin menjadi terkenal secara instan. Itu mungkin cara yang ya oke, tapi bisa salah juga. Kan yang penting kan motivasi awalnya tuh apa, dan yang ditaruh apa, dan setelah itu tergantung mereka. Tergantung mereka mau menjadikan platform ini sebagai sesuatu untuk apa sih namanya, kayak untuk mengembangkan sesuatu tentang bakat mereka. Ini yang ya terserah mereka. Kayak acara-acara seperti X Factor atau acara yang talent kontes bakat. Saya juga kan sempat jadi juri di beberapa acara seperti itu, kayak The Voice, X Factor, Asia's Got Talent. Dan ini lumayan gitu untuk menjadi satu platform untuk artis-artis muda untuk showcase bakat-bakatnya mereka. Tapi ya seperti tadi lagi, tergantung apa yang mereka mau lakukan. Apakah mereka serius atau tidak. Nah, Mbak Anggun melihat ini semua dengan platform teknologi yang bisa meluncurkan atau bisa meluncur suatu atau seorang talent untuk lebih reach out ke audiensnya, ataupun melihat dari ekosistem di Indonesia saat ini dalam mendukung talent-talent atau bibit-bibit artis di sini. Bagaimana Mbak Anggun melihat ekosistem dunia entertainment di Indonesia yang saat ini, apakah sudah cukup konsisten untuk mendukung talent-talent di Indonesia ataupun untuk mendorong mereka agar mereka dapat menaklukkan panggung luar negeri juga? Sebenarnya hari ini semuanya ada ya. Yang mungkin yang saya ingin garis bawahi, kayak misalnya perbedaan antara negara-negara lain dengan Korea. Di Korea pemerintah itu mendukung sekali artis-artis. Itu jadi sebagai misi kultural mereka untuk mengenalkan Korea di mata dunia, dan ini berhasil. Berhasil banget. Iya. Karena pemerintah ikut turun tangan. Jadi sangat support artis-artisnya, memberi mereka lahan, memberi mereka tempat, ruang, dan mungkin support finansial juga. Mungkin kalau Indonesia bisa seperti itu, kita akan melihat kayak ada banyak sekali orang-orang Indonesia di mana-mana. Tapi itu wishful thinking ya. Itu kepingin banget aku satu hari membayangkan bahwa pemerintah di Indonesia, atau apakah itu menteri budaya, ini kan benar-benar kayak devisa negara. Jadi yang simbol satu negara itu salah satunya itu dari kultur kan, dari para artis. Terima kasih banyak Mbak Anggun, luar biasa banget. Bapak Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
How inspiring, terima kasih Mbak Anggun. Nah Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi narasumber yang luar biasa yang akan saya undang untuk naik ke atas panggung. Izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai beliau terlebih dahulu. Well, we have another talent and he is of Indonesian and English heritage. He is a global renowned pianist who has achieved so many accomplishments at his young age. Ladies and gentlemen, it is with great honor for us to invite to the stage, please welcome George Harliono. George, how are you? So happy to have you here. And George, of course, we know you're not based in Indonesia, you're not based in Jakarta, so thank you for flying all the way to Jakarta. And could you please walk us through your career and as well as tell us a little bit about yourself? So my name's George, I'm a pianist and I live in the UK. I've been playing piano for over 15 years now, so it's something I've done for as long as I can remember, and my passion right now is to play piano, to play music, and to share music with others. Thank you very much, George. And well, this is the part where he's going to make us look really bad. Well, at least me, because Mbak Anggun has started since the age of 9 as well. I see that you've held your debut solo concert at the age of 9. And at that time, at 9 years old, I was merely playing with my dolls and Barbies. So you're putting me to shame here. And you also became one of the youngest scholarship recipients at the Royal College of Music in London. So my question for you is, who are the key individuals that helped you to influence this love of music for you, as well as your path that you have achieved to where you are today? Well, I'm very lucky growing up to have received support from my family. My family have always been there to deal with the difficulties and the pressures of growing up to be a performing pianist. And my teachers have been, I think, my biggest source of inspiration musically, always. And then, of course, individuals like Lang Lang, some organizations who have really kindly supported me over the years. An example is Lux Aviation, who have very kindly given me an excellent piano to practice on at home. And it's not easy to have a career as a classical musician, so I appreciate how lucky I am to be able to do what I do. And George, of course, what many of us would like to know, especially if like we have a child at home who wants to learn to play the piano, and we would like to know, like, did the love of this world of yours as a pianist, did it derive from your parents, or did it actually come from yourself in the beginning? In the beginning, there was, well, my mother's always had this desire to learn the piano. Growing up, she didn't have this opportunity, but when she was a young adult, she took it upon herself to learn piano. I think she liked to try and play like Richard Clayderman songs. Yeah. And actually this was my first sort of introduction to piano music, listening to my mother practice these Richard Clayderman songs. But actually when I was 6 years old, my mother bought us a piano for my brother and I, and we used to mess around and play, make up little tunes on this piano. And eventually we got piano lessons, and it's since then that I really started to love piano. Mm-hmm. And George, your stage name, your name is George Harliono. Could you tell us a little bit about your heritage? And we know that you're half Indonesian and half English. Is that correct? And could you tell us more about that as well as your last name? Yes, so Harliono is from my mother's side. It's her name. And actually my full name is George Harliono Evans. The Evans being my father's side because he's English and part Welsh, and Evans is a Welsh name.
Oh, okay. Sorry, I was just informed by the organizer. I can't really hear her very well. But well, George, given your impressive career at such a young age, you're only 22, so the world is ahead of you. We're so jealous, Mbak Anggun. Goodness. This is not the right question to ask, but I'm guessing at 22, with the incredible success that you have achieved, have you experienced any failures, and how did you overcome it? I think any musician, I think Anggun will understand, any pianist, when you are a performing musician, you are trying to achieve something impossible. You are always chasing perfection. Perfection on stage is something that is simply not possible. There's always something you could have done differently. And music is subjective, so what was perfect for one person is absolutely not perfect for another person. So I think as a musician, we have to be content with not reaching exactly what we want. And I think this is something, always that desire to improve, that desire to be better, that desire to take our art to the next level. I think that's really important. Thank you very much, George, for sharing your great insights and your story with all of us. And I'm sure everyone's so inspired by both Mbak Anggun and George. Ladies and gentlemen, mari kita beri tepuk tangan yang meriah.